Perkenalkan, nama saya Sifra Yunita Tokoro, mahasiswi STAPEN Sentani, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 4B. Saya akan menafsirkan teks perjanjian baru yang terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-13 ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-52 dengan perikop atau judul perumpamaan tentang pukat. Matius 13 ayat 47 sampai 52 adalah bagian akhir dari rangkaian perumpamaan tentang kerajaan surga. Perumpamaan pukat ini disampaikan Yesus setelah perumpamaan tentang biji sesawi dan pagi. Teks ini sulit dipahami karena pertama, penggunaan bahasa simbolik dan metafora tentang ikan baik dan tidak baik yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Kedua, hubungan antara perumpamaan pukat dengan peran ahli Taurat yang sepertinya tidak berkaitan. Dan ketiga, makna ganda dari harta yang baru dan lama yang memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam. Secara sosial ekonomi, perumpamaan ini disampaikan di wilayah Galilea yang didominasi masyarakat nelayan sehingga gambaran pukat dan ikat sangat akrab bagi pendengar. Dalam bahasa Yunani, kata pukat atau sagene menunjukkan jaring besar yang ditarik oleh banyak orang, berbeda dengan jaring kecil yang dioperasikan 1-2 orang. Secara politik, di bawah kekuasaan Romawi, perumpamaan ini menawarkan harapan bagi masyarakat tertindas tentang kerajaan Allah yang menegakkan keadilan. Secara religius, konsep pemisahan dan penghakiman sangat kental dengan tradisi Yahudi tentang Yodim atau hari penghakiman. Para ahli Taurat saat itu adalah penafsir utama hukum Musa yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan religius Yahudi, sehingga referensi tentang mereka menunjukkan perubahan paradigma yang Yesus ajarkan. Dari perumpamaan ini memiliki 2 dimensi pertama. Yang pertama, universalitas. Panggilan kerajaan surga yang menjangkau semua orang tanpa kecuali, seperti pukat yang menangkap segala jenis ikan. Kedua, kepastian penghakiman ilahi yang akan memisahkan orang berdasarkan respon mereka terhadap panggilan tersebut. Perumpamaan ini menegaskan bahwa kerajaan surga bersifat inklusif dalam panggilannya tetapi eksklusif dalam standar kebenaran. Bagian kedua tentang ahli Taurat menekankan bahwa pengikut Kristus yang sejati adalah mereka yang mampu mengintegrasikan tradisi atau harta lama dengan pemahaman baru tentang kerajaan yang Yesus ajarkan atau harta baru. Nilai kebenaran ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan dalam kehidupan iman. Dalam kehidupan pribadi, perumpamaan ini mengajak kita untuk merefleksikan apakah kita termasuk ikan yang baik, yang hidup selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah, ataukah ikan yang tidak baik, yang hidup bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Perumpamaan ini juga mendorong kita untuk mengintegrasikan tradisi iman yang kita warisi dengan pemahaman baru yang Tuhan berikan dalam perjalanan iman kita. Bagi komunitas gereja, perumpamaan ini mengingatkan tentang misi gereja yang inklusif, menjangkau semua orang tanpa memandang latar belakang, namun tetap memegang standar moral dan etika yang jelas. Gereja perlu menjadi komunitas yang menghargai tradisi sambil terbuka pada pembaruan. Dalam konteks masyarakat plural, perumpamaan ini mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman sambil tetap memiliki nilai-nilai kebenaran yang diyakini. Nilai seperti keadilan, integritas, dan kasih universal tetap relevan sebagai standar etika dalam masyarakat modern yang cenderung relativistik. Kiranya tafsiran ini membuka wawasan kita tentang kerajaan Allah yang inklusif namun transformatif dan memampukan kita menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaannya. Tuhan memberkati.